Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom, salam damai sejahtera. Kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi pada pagi ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa dulu. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati supaya kami jauh dari dosa. Dan urapilah hamba-Mu, juga urapi semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara sekalian yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman ini. Kiranya timbul iman kepada Kristus Yesus sebagai Juru Selamat kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai yang ke-7. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi hari ini mengambil judul yaitu 3, angka 3. Karena di sini ada kata Tritunggal, 3 adalah satu. Mari kita belajar. Dengan angka 3 ini ada banyak yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tadi yaitu tentang Tritunggal, 3 adalah satu. Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penerus. Kita bersyukur karena Roh Kudus dikirim oleh Yesus untuk kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya, tentu tidak berjuang sendirian tapi bersama-sama dengan Roh Kudus. Bahkan puji Tuhan, saya sampai sekarang sudah sempat mengumpulkan Roh Kudus itu 72M plus. Ya, antara lain yaitu yang menghibur saya, yang menguatkan saya, dan yang mengajar segala sesuatu. Nah, jadi ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ada juga 3 hal yang penting yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, ketiganya itu kalau dilombakan, yang menang yaitu kasih agape yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, dan iman dan pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Kemudian kita ingat akan kata 3 yaitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kita ingat juga Petrus pernah menyangkal 3 kali. Juga dapat pertanyaan 3 kali dari Yesus Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Jikalau kamu mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian kita juga ingat akan doa Daniel, ya, 1 hari 3 kali. Ada juga tokoh-tokoh yang menjadi teladan bagi kita, yaitu ada 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu kuat imannya yang mengatakan bahwa Tuhan bisa menolong lepas dari perapian. Tetapi andai kata tidak menolong juga, aku tetap menyembah Allah, tidak menyembah berhala atau patung yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Itulah yang perlu kita kagum imannya untuk menjadi pelajaran atau contoh bagi kita. Ada 3 sebutan nama juga nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada 3 anak Ayub, yaitu Kesia, Keren Hapuk, dan Yemima. Kemudian ada lagi 3 salib. Yang di tengah adalah salib Kristus, yang kiri kanan adalah penjahat, tetapi pada saat itu kita bersyukur karena salah satunya ia percaya kepada Yesus sehingga ia selamat. Ada 3 macam godaan juga yang dialami oleh Yesus Kristus, yaitu godaan makanan, godaan kedudukan, dan godaan kekayaan. Dan itu bisa datang juga pada kita. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi atau kita menang? Seperti Yesus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 bahwa Yesus sudah menang atas pencobaan, maka ia dapat menolong kita. Selain menjadi contoh, ia dapat menolong kita
menghadapi pencobaan. Bahkan ada janji dalam Roma 8 ayat 37, kita akan lebih dari orang-orang yang menang. Nah, itulah yang kita bisa pelajari tentang kata 3 atau angka 3 ini. Mari kita ingat terutama atas 3 pencobaan yang Tuhan sudah atasi dan Ia menjadi pemenang. Kiranya kita juga menjadi pemenang dan kita bersyukur. Marilah kita puji Allah Tritunggal. Pujilah Allah Tritunggal, ketiganya itu esa. Allah itulah pencipta, Yesus itulah penebus, Roh Kudus penerus. Allah itulah pencipta, Yesus itulah penebus, Roh Kudus itulah penerus, yang menolong kita semua yang percaya Kristus.